Pemilihan presiden baru akan digelar tahun 2024 mendatang. Namun di sejumlah kota di Jawa Timur, termasuk kota Surabaya, sejumlah partai politik sudah mulai menebar pesona dengan memunculkan foto calon yang akan diusung pada pemilihan presiden mendatang. Alih-alih baliho pun bertebaran di tengah musibah pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Di awal bulan Juli, baliho Ketua DPR RI sekaligus Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, bertebaran berbarengan dengan genting-gentingnya masa PPKM darurat. Setelah Puan, kemudian muncul baliho foto Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Begitu juga baliho Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum DPP PKB. Namun baliho Airlangga Hartarto dan Caimin tidak begitu banyak seperti baliho Puan Maharani yang hampir merata di sejumlah kawasan di Surabaya dan sebagian kota di Jawa Timur. Menyikapi baliho tersebut, Baktiono, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya beralasan jika baliho tersebut dipasang oleh simpatisan warga karena kecintaan dan sejarah panjang dari Putri Megawati dalam perjuangan di partai. Senada juga disampaikan Arif Fatoni, Ketua DPD Golkar Surabaya, terkait baliho Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Menurut Arif Fatoni, baliho tersebut sengaja dipasang karena tidak lain kecintaan kader terhadap seorang pemimpin partai. Sementara sejumlah masyarakat termasuk netizen pun risau dengan adanya baliho tersebut karena dianggap adanya baliho-baliho elit parpol tidak tepat sasaran karena justru banyak beredar di tengah masyarakat yang sedang berjuang melawan pandemi. Aktivis 98 sekaligus seniman kota Surabaya, Kusnan Hadi bahkan kemarin melakukan aksi demo setengah telanjang memprotes adanya politisi yang justru tebar pesona pasang baliho. Aksi para politisi ini mencari simpati ataukah cari sensasi? Selamat petang, pemirsa JTV. Kita bertemu lagi dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Dan seperti yang sudah kita saksikan bersama-sama, kita akan banyak membahas tentang tren yang sekarang ini marak dan sangat-sangat mudah kita temukan di lokasi-lokasi strategis, bahkan di pelosok-pelosok daerah. Baliho politisi, cari simpati atau sensasi? Kita punya peluang untuk bergabung sekaligus ngobrol-ngobrol dengan sosok-sosok yang pas untuk ngobrol tentang ini. Kita sapa dulu Pak Arif Fatoni, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya. Pak Arif, Cak Arif, Assalamualaikum Cak Arif. Waalaikumsalam Mas Iman, salam sehat selalu. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Cak Arif seger-seger saja ini. Saya langsung bergeser ke Ketua DPC PKB Kota Surabaya, Cak Musafar Rauf. Assalamualaikum Cak Musafar Rauf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Kusnan, Cak Arif, dan teman-teman yang ada di studio yang saya cintai. Selamat malam dan salam sehat. Selalu. Nah, sehat-sehat saja kalau begitu. Di studio JTV kita juga punya peluang untuk bergabung dengan pelakunya yang beberapa hari lalu menarik perhatian dengan menggelar aksi. Cak Kusnan Hadi, seniman aktivis di Kota Surabaya. Cak Kus, Assalamualaikum Cak Kus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat gitu? Alhamdulillah. Untung kelambenan nih ya. Baik. Sambil menunggu dengan sambungan dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan, Cak Saim, nanti kita manfaatkan peluang untuk pendalaman. Tapi untuk bagian awal kita manfaatkan peluang untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Musafar Rauf atau Cak Arif Fatoni, juga Cak Kusnan Hadi yang ada di studio. Saya manfaatkan peluang untuk menyimak dulu. Apa sih respon dari pengurus PKB Kota Surabaya tentang maraknya baliho-baliho ini? Mohon izin, Cak Musafar, ini arahan dari pusat atau bagaimana atau seperti apa strateginya? Kok tiba-tiba muncul Caimin berupa baliho di mana-mana? Monggo, Cak Musafar Rauf. Terima kasih. Jadi saya ini sebenarnya bingung karena memang kami itu tidak tahu siapa yang masak dan siapa yang melakukan kegiatan itu. Yang jelas
kami tidak pernah memberikan perintah dan tidak memberikan instruksi, apalagi kita membiayai. Yang jelas bahwa tiba-tiba muncul, tentu ini dari simpatisan PKB, baik yang ada itu di DPR maupun yang ada di masyarakat. Yang jelas saya tidak pernah memberikan perintah dan instruksi sekaligus memberikan semacam pembiayaan untuk membuat baliho-baliho. Saya penasaran karena beberapa waktu lalu kalau nyon sewu Cak Musa, rute saya Gunung Sari, Mastrip, pulang pergi begitu. Saya sempat melihat balihonya Cak Imin ada, tiba-tiba menghilang. Ini apakah memang ada pertimbangan atau ada pengkondisian supaya diturunkan atau gimana Cak Musa, Pak? Ya mungkin Satpol PP atau ada yang masuk itu mereka sudah kontraknya habis dengan pihak reklame karena mereka bayar pajak mungkin, sehingga kalau kita hanya 10 hari ya 10 hari diturunkan oleh Satpol PP. Tetapi saya tidak tahu siapa yang masang dan siapa yang menyewa itu. Yang jelas kami tahu, oh iya sebelahnya hotel apa itu ya, sungai itu ada kabarnya ada ini. Betul. Ya saya sebagai ketua partai alhamdulillah ada orang yang punya inisiatif untuk menyampaikan pesan-pesan ketua umum saya. Kalau yang di jalan-jalan itu tidak diketahui, tapi kalau gambar di belakangnya Cak Rauf ini diketahui ya Cak Rauf ya? Nah, kalau ini jelas. Oh jelas, siap. Baik. Pemimpin itu tahun berapa? Udah lama. Ini kan kantor kami, Bos. Oh siap. Kan boleh. Oh konten baik. Baik. Kalau gitu saya izin bergeser ke Cak Tony dulu. Pak Arif Tony mohon izin, sama seperti halnya saya pertanyakan pada Pak Muzaffar Rauf tadi. Ada gambar-gambar jadi tokoh pusat ini, Pak Erlangga Hartarto muncul. Mungkin bisa kasih respon. Ini seperti apa? Apakah ada kesan tidak mau kalah dengan Mbak Puan atau gimana ya, Cak Arif? Monggo. Sebenarnya Mas Iman, tanpa mengurangi rasa hormat kami dan rasa simpati kami terhadap masyarakat Surabaya dan Jawa Timur yang saat ini sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 ini, sebenarnya kami memasang billboard Ketua Umum Partai Golkar, Dr. Erlangga Hartarto itu memang sudah kalau dibilang mendahului balihonya Ibu Puan mungkin iya. Artinya kami juga tidak menyangka kalau kemudian inisiatif kecintaan kami terhadap ketua umum kami itu kemudian menimbulkan pro dan kontra sedemikian rupa. Jadi saya pikir ya ini negara demokrasi, semua warga negara boleh mengutarakan gagasan dan pendapatnya, termasuk kami pun menghormati setiap perdebatan yang muncul, baik yang merespon sinis maupun yang merespon positif. Tetapi memang itu inisiatif kami, pengurus Golkar Kota Surabaya untuk memasang billboard kami di beberapa titik di Kota Surabaya, karena ya kami tidak punya maksud lain, bukan berarti kami tidak punya kepekaan sosial dalam kondisi seperti ini, tetapi itu semata-mata wujud kecintaan kami terhadap Ketua Umum Partai Golkar. Katakanlah kalau misalkan timingnya di saat pandemi seperti ini sekaligus menyongsong 2024, karena di balihonya Pak Erlangga juga muncul di pojok kiri atas itu ada tulisan 2024 itu. Apakah memang ada semacam menguji situasi atau mengecek situasi atau nguji air atau nguji situasi untuk 2024, Cak Arif, monggo? Ya. Jadi kita semua tahu, Mas Iman, bahwa tahun 2024 itu adalah tahun politik. Artinya peserta pemilu adalah partai politik. Nah, bagi kami, ketua umum itu simbol kehormatan yang seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar se-Indonesia harus bahu-membahu untuk bagaimana mengenalkan ini loh,
figur ketua umum Partai Golkar. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau saya melihat dari narasi yang berkembang 2 minggu terakhir, ini kan berkaitan dengan apakah ini momen yang tepat atau tidak memasang billboard-billboard itu. Timing, betul. Ya, soal timing. Tetapi mungkin tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap masyarakat Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya, sebenarnya kami ini di masa pandemik tidak hanya sekedar memasang billboard ketua umum kami. Artinya kami sebagai partai politik, pilar demokrasi, itu juga sudah berupaya berbuat sesuatu untuk masyarakat Surabaya. Artinya termasuk mungkin Cak Kusnan yang kemarin baru melakukan aksi itu menjadi saksi hidup. Ketika seminggu sebelum PPKM darurat itu diberlakukan, kami sudah menganalisa bahwa dampak dari pengetatan itu adalah salah satunya pemilik-pemilik warung kopi di kota Surabaya. Makanya saat itu kader dan pengurus Partai Golkar urunan untuk membeli sembako dan kami distribusikan kepada beberapa pemilik warung kopi. Tentu tidak seluruh pemilik warung kopi karena kami juga punya keterbatasan. Jadi kalau dibandingkan apple to apple, apakah kami ini biaya memasang billboard apa tidak sebaiknya dipakai untuk bakti sosial kepada masyarakat? Sebenarnya kami sudah lakukan itu. Artinya kami bergerak secara linier, bakti sosial juga kami lakukan, terus kemudian mengenalkan ketua umum kami juga kami lakukan. Kan alhamdulillah berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik, kan Indonesia ini patut berbangga di saat negara-negara lain itu mengalami resesi karena kontraksi ekonomi yang sedemikian rupa. Alhamdulillah kan Indonesia bisa keluar dari itu, Mas. Baik, Cak Arief, nanti kita akan manfaatkan, kita jeda dulu, nanti kita akan lakukan pendalaman dalam diskusi Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, masih bersama Anda di JTV. Kita kembali sesudah informasi berikut. Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Tema kita adalah baliho politisi, cari simpati atau sensasi. Kita masih manfaatkan peluang untuk ngobrol dengan para narasumber. Secara daring kita sudah berhubungan dengan Mas Arief Fatoni dan juga Pak Musafa Rauf. Di studio kami juga sedang upayakan untuk sambung dengan kawan-kawan pengurus dari PDI Perjuangan. Sekarang saya manfaatkan peluang juga untuk menyimak apa kata warga terhadap situasi dan maraknya baliho-baliho yang bertaburan di lokasi-lokasi ramai. Kita simak berikut ini. Melihatnya sih mereka sah-sah saja mengeluarkan uang mereka sendiri untuk kepentingan mereka sendiri. Alangkah lebih baiknya di masa pandemi sekarang ini buat lihat rakyatnya yang agak kesusahan mencari nafkah, banyak juga yang untuk di PHK. Sedangkan ketika mau mendekati Pilpres, mereka pun mendekati rakyat untuk mencari suara. Nah, saatnya sekarang rakyat yang benar-benar susah, monggo turun langsung. Bagaimana melihat kondisi rakyatnya secara langsung. Jangan mendekati Pilpres saja, mendekat ke rakyat, tapi seharusnya setiap hari untuk rakyat. Kalau pendapat saya sih semacam kayak gimana ya, kayak pencitraan atau cari nama baik, mungkin seperti itu. Jadi sih kurang kurang begitu pas lah dengan momen kayak gini. Terus pasang baliho pasti ada nominalnya kan, pasti itu. Jadi ya kalau saya sendiri sih kurang begitu setuju. Momen-momen seperti ini, apalagi momen 2024 menjelang Pilpres, pasti banyak. Apalagi kalau besok ini hari mendekati hari-harinya, pasti banyak sekali. Bahkan ada yang mungkin bermunculan baliho-baliho baru yang tidak orang-orang yang baru dimunculkan di baliho.
Ya, demikian pemirsa JTV, kita sudah saksikan apa kata warga terhadap maraknya atau munculnya baliho-baliho sosok yang menampilkan kesan seakan-akan menjelang 2024 sudah dimulai dari sekarang. Saya menyapa dulu Pak Adi Sutarwiono dari PD Perjuangan Surabaya. Pak Cawi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Sehat Mas. Alhamdulillah, sehat kalau begitu. Sudah plasma convalescent berapa kali, Cawi? Gimana? Udah store plasma convalescent berapa kali? Baru satu kali. Satu kali, alhamdulillah. Baik, nanti kita manfaatkan untuk pendalaman soal tema kita. Saya ke Pak Kusnan yang beberapa hari yang lalu tampil dan menjadi perhatian. Cak Kus, yang melatar belakangnya panjenengan itu jelas bahwa Anda seakan-akan protes. Momennya nggak pas. Monggo, Cak Kus. Iya, jadi saya melihat bertebarannya gambar-gambar beliau-beliau kan gitu. Sebagai, saya bilang kan, pimpinan kami, pimpinan rakyat kan gitu. Ya, nggak tepat momen kan gitu. Nggak tepat momen itu, siapa sih yang nggak kenal apa itu ketua PKB, siapa sih yang nggak kenal ketua Partai Golkar, siapa sih yang nggak kenal Mbak Puan, kan gitu. Dengan memperkenalkan saat ini di tengah pandemi kayak ini, akhirnya saya bilang bukan pas lagi, tak elok lah kan, kita elok. Kalau dilihat biaya, berapa sih biaya dengan orang-orang partai sendiri menyumbang rakyat, saya yakin masih lebih banyak mereka menyumbang rakyat. Tapi dengan ditempelnya jalan-jalan di beberapa penjuru dengan gambar-gambar mereka, malah bikin tak sedap, kan gitu aja ya. Cak Kusnan kan juga selain aktivis, seniman, ya relawan gitu ya. Kalau melihat situasi timing yang seperti sekarang ini, sebetulnya kondisi rakyat dengan situasi yang seperti sekarang ini, gimana tuh Cak sebenarnya? Iya, apa sih ya, kita saat ini kita juga di relawan Jaga Surabaya dengan kawan-kawan, makanya ketika kawan-kawan ada di jalan ngirim makanan isoman di kampung-kampung, di beberapa kampung, juga bilang pada saya, kok akeh sih Cak gambar ngono Cak kan gitu. Apa kok gak ditempel sekalian gambar nang sego gini kan ngene. Nah, yang diberikan isoman kan lebih apik timbang ngomong itu. Ya saya harus bilang apa kan gitu. Sebagai seniman ya saya lontarkan aja seperti gitu di jalan, dan aku tidak nggak ngundang kawan-kawan wartawan, nggak apa. Saya nadar waktu itu. Ketika PPM diperpanjang, saya akan protes kan gitu. Dengan sekalian aku protes beberapa baliho yang calon presiden itu memang saya nggak punya gambarnya, akhirnya saya pasang poster, saya ngemis di bawahnya. Oke, nanti coba kita dalami. Sekarang saya manfaatkan ke Mas Adi dulu. Mas Adi Sutarwiono sebagai sosok dan pengurus di DPC PDI Perjuangan. Baliho Mbak Puan marak di mana-mana. Bahkan beberapa waktu lalu Mbak Puan Sambang ada ucapan selamat datang. Tapi kok saya nggak nemukan selamat terbang kembali pulang ke Jakarta itu. Nyon sewu. Kulon nuwunnya iya, tapi pamitannya ora gitu. Piye Cak Adi, respon Anda? Masih mute Cak Adi mungkin suaranya. Monggo. Ya sebetulnya itu wajar saja kalau di masa pandemi ini banyak pihak yang mengkampanyekan atau mendukung upaya untuk memperkuat protokol kesehatan. Mbak Puan sendiri di Surabaya memang banyak balihonya, dan saya kira itu pesan-pesan yang disampaikan adalah tentang penanggulangan COVID-19, tentang protokol kesehatan, dan kemudian tentang menjaga imun, yang itu sangat relevan dengan upaya pemerintah untuk menekan semakin minimal angka penyebaran COVID-19. Jadi apakah ini memasang baliho merupakan arahan dari DPP pusat atau memang prakarsa? Tidak ada, itu prakarsa juga. Kawan-kawan kemudian karena didatangi Mbak Puan atas bergembira memasang baliho di mana-mana. Jadi spontanitas saja. Iya, kalau itu spontanitas dan masang di tempat-tempat yang strategis, baliho besar-besar, kalau boleh share biayanya dari mana atau berapa, Cak Adi? Saya tidak tahu. Kemudian kalau ada satu orang yang memasang di beberapa titik, ada satu yang lainnya juga di beberapa titik. Jadi itu kayak gotong royong ya. Dan menurut saya kalau sebetulnya di masa pandemi COVID ini juga kemarin ada saat pilkada, saat kampanye, dan itu bahkan balihonya lebih bertebaran lagi.
pada saat itu masyarakat juga tidak mempersoalkan. Okay. Dan sampai hari ini saya juga tidak melihat bahwa di baliho Mbak Puan Maharani itu ada satu kata yang menunjukkan bahwa itu calon presiden. Ini kan upaya memperkuat personality dan kinerja Mbak Puan Maharani sebagai ketua DPR yang memang harus berkunjung ke berbagai tempat di wilayah di Indonesia. Memantau pelaksanaan vaksinasi dan itu juga saya kira wajar. Kalau saya justru kalau misalkan Mas Kusnan baru demo yang sekarang, saya heran. Mas Kusnan itu mestinya demo pada saat kampanye pilkada yang lalu. Ketika kampanye, ketika baliho calon-calon wali kota, calon bupati itu marak sedemikian rupa. Kalau bicara soal timing pandemi yang dimana ini sudah memasuki hampir tahun kedua, Cak Awi, gimana? Timingnya kurang pas rasanya gitu. Kami juga mengimbangi bahwa di masyarakat dengan melakukan pembagian sembako, pembagian permakanan, dengan pembagian masker, hand sanitizer dan sebagainya. Jadi bukan hanya di memperkuat pencitraan di wilayah udara saja, tapi dalam praktek yang konkret, PDI Perjuangan di Kota Surabaya ini sangat masif untuk melakukan gerakan aksi sosial di masyarakat yang menekan terus angka penanggulangan COVID-19. Banyak kader kami yang kemudian menjadi pengurus RT RW, kemudian memprakarsai pembentukan kampung-kampung tangguh di kampung-kampung. Nah, kalau munculnya gambar-gambar Mbak Puan yang kalau dilihat jumlah dan lokasi cukup banyak, apakah juga sekaligus mendekati atau semacam test drive gitu, Cawi? Tidak ada. Kalau Mas Kusnan mau pasang baliho, masa saya tafsirkan itu sebagai calon presiden? Enggak juga loh. Oke. Mas Kusnan mau pasang 100 baliho nggak apa-apa. Cak Musafak Room mau pasang 100 baliho nggak apa-apa. Mas Arif Fatoni kalau wali kota Surabaya ini mau pasang baliho nggak apa-apa. Saya ke Cak Kusnan dulu, Mas Awi. Mau nggak Cak Kusnan direspon? Gimana ini? Iya. Kalau saya memasang itu aku gitu. Gue dipikir ancang-ancang nanti. Ancang-ancang juga Cak Kusnan mau maju. Ya kalau saya mau masang baliho minimal saya harus menemui Pak Adi, harus menemui Cak Musafa, harus menemui Cak Arif Fatoni. Ya untuk minta duit saya pasang gambar saya. Pak Musafa, saya geser ke tempat Anda. Bagaimana untuk perkembangan dan respon terhadap mungkin tadi disampaikan ada komentar-komentar dari warga tentang tampilan-tampilan baliho. Monggo, Cak Musafa. Di masa pandemi ini, saya kira berbuat apapun itu pasti ada plus minus dari masyarakat. Sebenarnya Ketua Umum kami itu telah memberikan bantuan berupa sembako hampir 50.000 paket. Itu tidak pernah ada kata-kata dari masyarakat secara terbuka, matur nuwun Cak Safa, kita sudah dikirimi ini dan sebagainya. Tetapi begitu ada baliho kemudian dan tidak banyak di Surabaya punyanya ketum kami itu ya karena ya simpatisan sekarang ini lagi juga banyak kesulitan persoalan masalah pendanaan sehingga ya cukup ada beberapa saja. Itu saya kira wajar di tengah masyarakat itu ada yang plus dan ada yang minus terhadap Baik. Nanti saya juga ingin tahu komentar dan lanjutan dari Mas Arif Fatoni ini. Seperti apa respon terhadap komentar publik yang melihat maraknya baliho-baliho tentang sosok yang bertaburan di beberapa lokasi termasuk di daerah. Kita masih dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Baliho politisi, cari simpati atau sensasi? Masih bersama JTV. Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Baliho politisi, cari simpati atau sensasi? Saya memanfaatkan peluang untuk ke Cak Arif Fatoni sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya. Cak Arif, tadi di awal Cak Arif mengatakan bahwa penampilan sosok Erlangga Hartarto sebagai tokoh itu sudah lebih dulu, jauh-jauh
Mbak Puan gitu ya, sebelumnya sudah ada. Gitu. Apakah memang ada dampaknya dari sisi elektabilitas atau popularitas atau support dukungan publik? Cak Arief, monggo. Kalau kami memang tidak pernah melakukan survei atas kerja-kerja yang dilakukan, Mas Iman. Cuman memang kenapa tadi saya lebih bilang lebih dulu itu. Jadi sebenarnya pandemik ini kan tidak lantas kemudian roda kehidupan itu kan menjadi berhenti. Bahwa kami sudah berupaya untuk sedikit meringankan beban masyarakat melalui distribusi sembako kepada segmen-segmen masyarakat tertentu itu. Itulah salah satu ikhtiar partai politik sebagai pilar demokrasi untuk sedikit meringankan beban masyarakat. Namun di sisi yang lain, kalau kita ngomong pandemi ini kan juga harus bagaimana kita membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk taat prokes, untuk bahwa setelah ini kita sebagai sebuah bangsa dengan gotong royong bisa melalui pandemik ini dengan husnul khotimah. Makanya pada billboard ketua umum terdahulu itu selalu pesannya adalah mari taati prokes, ekonomi kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Artinya apa? Hari ini di samping dampak medisnya kan juga ada dampak psikis terhadap masyarakat. Rasa frustasi karena pengetatan yang berkepanjangan. Kemudian dampak-dampak ekonomi juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mau golongan menengah ke bawah maupun golongan menengah ke atas. Tetapi kita sebagai sebuah bangsa sejak sejarahnya pernah melalui sesulit apapun musibah, bencana yang menimpa kita, itu kan bisa kita bangkit untuk melalui itu semua dengan husnul khotimah. Makanya pesan-pesan yang kami tampilkan melalui gambar-gambar ketua umum kami itu memang kami ingin melakukan edukasi dengan cara kami. Salah satunya adalah memasang billboard dengan pesan kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Agar apa? Agar timbul optimisme publik bahwa kita bisa melalui semua ini. Kalau bahasanya Bung Karno, gotong royong adalah kunci. Nah, alhamdulillah, ini kan perlahan-lahan kita sudah bisa keluar dari resesi ekonomi. Nah, apakah kalau demikian, apakah boleh disimpulkan bahwa pandemi ini juga merupakan pintu masuk untuk pencapresan 2024, Cak Arief? Saya pikir terlalu jauh, Mas Iman ya. Artinya bahwa 2024 itu masih jauh dari sekarang. Tetapi kan tidak lantas kemudian kami sebagai partai politik itu kemudian berdiam diri menunggu sampai 2024. Kerja politik itu kan kerja kemanusiaan sebenarnya. Kenapa kami memberikan sembako kepada masyarakat, memberikan masker kepada masyarakat, dan lain-lain sebagainya, itu bagian dari, karena kami meyakini di atas politik itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Di masa begini, kita punya tanggung jawab moral untuk sedikit meringankan beban masyarakat sesuai yang kami bisa. Katakanlah partai politik urunan uang untuk membeli masker, sembako, kita bagikan kepada masyarakat, sebagian masyarakat. Lalu kemudian kader-kader kami yang kami karyakan di pemerintah, kalau di Surabaya karena kita tidak punya kepala daerahnya punyanya Pak Haji Sutarwiono, jadi kami dorong melalui kepanjangan tangan kami di pemerintahan, dalam hal ini fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya. Kita dorong penganggarannya agar ada dana jaminan sosial kepada masyarakat. Kita dorong agar kebijakan pemerintah kota ini bagaimana menjadikan sektor kesehatan ini sebagai prioritas. Kalau kesehatan ini tidak bangkit, maka ekonomi kita tidak pulih. Nah, ini harus dilakukan secara bersamaan. Nah, tentu di era demokrasi sah-sah saja apa yang dilakukan oleh Pak Kusnan maupun teman-teman yang lain ya. Ini memang berkah demokrasi yang kita peroleh perjuangan Cak Kusnan saat itu. Jadi kami menerima setiap masukan, setiap kritikan kami anggap sebagai evaluasi. Kita manfaatkan ke Cak Kusnan. Cak Kusnan, ini ada masukan, ada kritikan untuk para politisi atau partai. Monggo, Cak Gus. Ya, semua adalah seperti yang diomongno Cak Arief tadi, bahwa di atas segalanya, di atas politik adalah kemanusiaan. Setuju sekali kan gitu ya. Ya, kalau aku melihat cuma gitu aja kan gitu, tak elok dalam masa kayak gitu. Soal lain-lainnya, saya nggak banyak tahu atau apapun, nggak banyak urusan campur. Tapi kritikan saya pada balik
apapun itu baliho yang ada di Tadi ada pertanyaan dari Cak Awi gitu, kenapa kok nggak protes zaman pilkada, kalau baru sekarang baru rame gitu, itu gimana? Ketua kan zaman pilkada kemarin juga belum banyak pandemi kan gitu, apalagi nggak zamannya PPKM. Tapi pandemi masih sudah terjadi tuh waktu itu. Iya, itu kan tapi kan pandemi saat kampanye pilkada itu kan tidak semasif saat ini. Yang kedua kan melihat 2024 ini masih panjang, ayolah kan gitu. Yang kena nanti siapa sih ketika banyak baliho-baliho apa itu pimpinan-pimpinan Jakarta ada di daerah, yang kena ya tetap saya yakin kawan-kawan juga kan gitu yang menjadi sorotan warga kan gitu. Tadi ngomong warga, kita sudah dapatkan komentar dari beberapa warga yang kita dapatkan. Kalau Cak Kus turun ke lapangan, kira-kira ada bunyi-bunyian apa sih tentang baliho-baliho tadi mungkin Cak Kus? Ya lucu saja kan gitu, lucu saja karena aku melihat mau seperti yang tadi ketika aku datang, ya mereka tahu kalau saya seniman ya Cak habis ini pilpres enggak gitu aja. Yang ditanya pasti gitu. Kebanyakan kan gitu. Lah itu gambaris muncul itu Pak. Ya, makanya saya tergerak sebagai seniman mengingatkan kan gitu dengan kawan-kawan. Akhirnya yang kena siapa? Kawan-kawan dampaknya. Yang disorot sama warga juga kawan-kawan sendiri kan gitu ya. Saya sebagai aktivis sebagai seniman yang mengingatkan lewat apa? Lewat kreasi saya. Dan gitu. Eman-eman seperti anak ngomong duwe piro kok gawe baliho dananya terlalu kecil dibandingkan gerakan kawan-kawan partai di daerah-daerah nyumbang warga kan gitu. Saya melihat kan seperti yang diomongno seperti yang dikatakan Mas Arif, Cak Kaji Roop, Cak Adi, lebih banyak kawan-kawan partai itu menyumbang warga tiap hari memang. Lah eman kan kalau hanya dikalahkan dengan baliho yang ada di Jawa Timur lah khususnya atau di Surabaya kan gitu. Jadi sumbangan yang benar baru masuk ke warga, akhirnya warga jarine wong Jawane catu iku apa. Cekek kok ada gambar kayak gini kan. Kuciwo gitu. Oke. Tapi kan saya gini kan gitu. Dari analisa atau mungkin juga kajian Cak Kus. Cak Kus kan juga pemerhati nih ya, selain seniman dan juga relawan. Apakah ini bisa dikatakan bahwa ada perintah meskipun beberapa dikatakan tidak ada gitu. Prakasa di bawah. Menurut panjenengan piye? Mas Riman iso mancing-mancing aja. Enggak lah kan gitu. Ya saya yakin itu meskipun ada, tapi saya nggak seberapa yakin gitu ya. Ya alhamdulillah kecintaan kepada partai-partai masih setia dengan bisa memasang baliho kan gitu. Ya semoga besok aku bisa dipasangkan Mas Arif. Kan, gitu. Baik. Tapi baliho ojo sing bugil ngono ra. Oh ngono, iya wis. Jatim Gaspol. Apa itu? Gak apa-apa, tapi kudu nggak spanduk aku. Oh siap. Pakai masker, buang sampah, jangan sembarangan. Yang penting kalau Cak Kus tampil jangan pakai bikini Cak Kus, malah rame. Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur masih membahas baliho politisi, cari simpati atau sensasi. Kita kembali sesudah informasi berikut ini. Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur, baliho politisi, cari simpati atau sensasi. Kita manfaatkan peluang untuk pendalaman ke Cak Adi. Cak Adi, Cak Adi, katakanlah kalau tadi saya sempat terus-terus dan baca-baca gitu ya. Setelah pemunculan baliho Mbak Puan, ternyata konon pamornya Mbak Puan naik gitu. Apakah ada informasi tentang ini Cak Adi? Monggo. Saya nggak tahu. Dan saya sebetulnya juga kalau sebagai pengurus partai PD Perjuangan, kalau pamornya naik ya saya syukuri Mbak Puan. Tapi sekali lagi kalau sebetulnya konteks sinisme dari publik itu kan dikaitkan dengan Pilpres 2024. Padahal tidak ada satu kata pun yang menunjukkan ke arah Mbak Puan itu nyapres. Tidak ada satu kata pun yang memberi petunjuk ke arah sana. Jadi menurut saya ya sebetulnya kritik kita terima sebagai kritik juga sebaiknya juga publik juga tenang-tenang saja. Kami memasang baliho itu juga kami ikuti dengan
tindakan yang lebih konkret di masyarakat. Kecuali kalau PDI Perjuangan itu diam, berpangku tangan, ya, kemudian tidak keluar rumah, tidak membantu rakyat yang mengalami persoalan akibat pandemi ini, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan kematian dan sebagainya. Kami faktanya pada saat pandemi naik luar biasa pada sekitar bulan Juni sampai kemudian Agustus ini, setiap hari kader PDI Perjuangan di berbagai tempat di Surabaya selalu membantu masyarakat. Entah yang mengalami kesulitan obat-obatan, kesulitan oksigen, kemudian kesulitan pemakaman jenazah, kesulitan ambulan. Kemudian kami juga suarakan kritik juga kepada pemerintah Kota Surabaya. Masa menunggu jenazah sampai berjam-jam, sampai lebih dari 24 jam, 18 jam, 15 jam. Artinya itu kami mengiringi dengan kerja-kerja konkret yang memang itu dibutuhkan oleh warga masyarakat. Kader-kader kami kemudian berkunjung ke rumah-rumah untuk memberikan bantuan permakanan, masker, sanitizer, dan itu. Cawi Sewu, katakanlah kalau di survei atau mungkin juga ada berita yang menyebutkan bahwa pamor Mbak Puan naik gitu. Dengan situasi seperti sekarang ini, kira-kira kalau malah terbalik nanti tahun 2024 ternyata katakanlah nanti PDIP menularkan sosok itu malah tidak terlalu mendapat support, bagaimana kira-kira kesiapan dan strategi Ketua Umum? Saya ingin mengingatkan sekali lagi, Mas Iman, PDI Perjuangan itu selalu mengambil keputusan soal-soal penting itu di injury time. Soal calon presiden, calon gubernur, calon wali kota dan sebagainya, calon bupati gitu. Jadi menurut saya terlalu dini kalau mengaitkan itu dengan calon presiden. Siap. Baik, kalau gitu nanti kita manfaatkan peluang itu berarti. Cak Rauf, saya manfaatkan peluang juga untuk panjenengan ini. Kira-kira dengan respon yang ada seperti ini, itu bagaimana kawan-kawan PKB menyikapi perkembangan situasi di lapangan? Apakah memang betul hanya menurunkan saja untuk kemudian nanti mengganti gambar dengan yang lebih keren gitu atau lebih bagaimana gitu, Cak Rauf? Atau pakai masker barangkali? Monggo, Cak Rauf. Iya. Pesan-pesan untuk 5M atau 3M, pakai masker dan sebagainya kan sudah banyak dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah kota maupun provinsi, pusat. Nah, untuk pimpinan partai tentu dalam hal ini ya mensikapi timing per timing, misalkan sekarang mendekati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tentu temanya juga beda. Jadi di partai itu saya kira kreativitas daripada pimpinan itu ditangkap oleh konstituen yang ada di bawah atau pengurus di tingkat bawah itu dengan bentuk-bentuk, salah satunya adalah memasang baliho, memasang banner, memasang spanduk dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada menangkap sebuah timing bernegara dan berbangsa serta berpolitik. Kalau begitu, Nyun Sewu, Cak Rauf, apakah ada rencana untuk memasang gambar Cak Imin lagi dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh karena nuansa 17 Agustusan? Ya, sekarang ini Cak Imin yang kelihatan di memasang itu ya masih itu yang beredar. Tentu dalam 1-2 hari mendatang bisa saja muncul dengan tema-tema yang lain. Siap. Karena emang politik ini kan dinamis, berbagai ide dan kreativitas itu terus muncul. Nah, ketua umum kita, ketua umum saya ini Pak Muhaimin dengan mulai dari berdirinya PKB sampai sekarang beliau ini punya gagasan-gagasan yang cukup cemerlang sehingga sampai PKB insya Allah di tahun depan ini akan bisa meraih paling tidak 3 besar di negeri tercinta ini. Ini harapan kami. Siap, Nggih. Saya ke Cak Arif. Cak Arif, mohon izin Cak Arif.
Selain Oke, Pak Mas Hartarto, Iman. dalam waktu dekat apa ada sosok lain yang akan ditampilkan, mungkin nuansa 17-an terus muncul gambar wajah lain gitu, mungkin gambar Cak Arif Fatoni barangkali? Jadi memang kami setiap entitas politik itu punya kewajiban yang sama untuk melakukan upaya-upaya penanganan pandemi ini ya, Mas Iman ya. Salah satunya adalah bagaimana membangkitkan optimisme publik bahwa kita sebagai sebuah bangsa bisa melalui semua ini kok. Tentu dengan prasyarat-prasyarat tertentu, itu salah satunya adalah prokes dan lain-lain. Tentu tidak menutup kemungkinan di masa mendatang kami akan menampilkan figur ketua umum kebanggaan kami ini dengan pesan-pesan moral yang kami tujukan kepada masyarakat Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya yang mungkin saja melewati jalan-jalan di kota Surabaya. Tentang pesan Cak Arif, Nyon Sewu, apakah memang harus menampilkan sosok Pak Erlangga Hartarto? Apakah cukup dengan himbauan terus logo partai begitu? Apakah kurang? Karena begini, ketua umum itu simbol kehormatan partai ya, Mas Iman ya. Artinya karena kami berbangga punya ketua umum yang dipercaya oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Koordinator Perekonomian yang diberikan tanggung jawab besar oleh Pak Jokowi untuk mengeluarkan Indonesia dari resesi ekonomi. Dan alhamdulillah hari ini kepercayaan yang diberikan Pak Jokowi terhadap ketua umum kami itu kan dibayar dengan kerja nyata. Alhamdulillah Indonesia bisa keluar dari resesi dengan pertumbuhan ekonomi 7%. Nah tentu ini bukan akhir. Tentu kita tahu bahwa pandemi COVID ini entah kapan akan berakhir. Tidak ada satupun pakar epidemiologis yang menyatakan COVID ini akan berhenti di bulan ini atau di tahun ini. Nah, artinya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Pak Jokowi terhadap ketua umum kami akan terus dilaksanakan hingga 2024, momen di saat pergantian presiden. Nah, tentu beliau melekat juga sebagai ketua umum Partai Golkar juga sebagai Menteri Koordinator Perekonomian yang akan mendorong bagaimana bangsa ini terbebas dari resesi ekonomi, pemulihan ekonomi, mengajak masyarakat atau menumbuhkan optimisme publik bahwa insya Allah dengan gotong royong kita bisa melalui semua ini kok. Kita bisa mengakhiri pandemi ini dengan husnul khotimah, tentu dengan pesan-pesan moral yang kami tampilkan melalui billboard. Karena kan ketua umum kami tidak setiap hari muncul di televisi, Mas. Jadi Cak Arif, kita hold dulu sebentar. Itu adalah sarana edukasi lah. Sarana edukasi. Kita hold dulu Cak Arif. Kita masih dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Baliho politisi, cari simpati atau sensasi. Kembali sesudah informasi berikut. Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, masih bersama saya Iman Dwi. Kita manfaatkan peluang di segmen terakhir untuk ngobrol dengan Cak Arif dan juga Pak Adi, termasuk Cak Rauf dan Pak Kusnan yang ada di studio. Cak Adi, dengan situasi seperti sekarang ini, ada harapan Cak Adi untuk ke depan supaya situasi tetap kondusif dan baliho-baliho itu juga semakin membahana begitu? Monggo Cak Adi, ada respon? Ya, saya berharap agar situasi pandemi ini segera melandai ya. Kalau berakhirnya kita tidak bisa prediksi, tapi segera melandai. Angka kematian juga semakin menurun, angka positif COVID juga semakin menurun, dan masyarakat juga semakin berhati-hati. Dengan protokol kesehatan, kalau keluar ya harus pakai masker dan sebagainya itu. Kembali pada konsisten prokes kalau gitu ya. Kemudian agenda kedua adalah pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi. Jadi ini agenda yang tidak bisa ditunda. Cak Kusnan ini kan protes karena ekonominya merosot. Jadi bukan hanya karena soal seniman saja, memang juga Cak Kusnan ini warung kopinya juga kemudian sepi karena terkena oleh aturan PPKM darurat dan sebagainya. Baik. Kalau seandainya nanti coba saya tanyakan kalau gitu kepada Cak Kusnan. Saya beralih ke Cak Arif Fatoni. Kira-kira situasi seperti ini bagaimana ke depan? Apakah memang akan diteruskan atau memang ada strategi baru? Monggo, singkat. Tentu upaya-upaya meringankan beban masyarakat akan terus kami lakukan. Tentu tidak bisa setiap hari ya, karena kami juga punya keterbatasan. Yang pasti sebagai partai politik yang inklusif, kami punya kepekaan sosial untuk
berkontribusi dalam meringankan beban masyarakat. Tidak hanya sekedar upaya-upaya lahiriah, Golkar juga beberapa kali sudah mengajak doa bersama lintas iman sebagai upaya batiniah Partai Golkar meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segera pandemi ini dihilangkan dari bumi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Amin. Bahwa kami akan terus menampilkan pesan-pesan moral Ketua Umum kami kepada masyarakat. Tentu itu kewajiban kami. Karena apa? Di samping upaya-upaya medis, pemulihan ekonomi, kita juga perlu punya kewajiban yang sama untuk mengajak masyarakat membangkitkan optimisme publik bahwa kehidupan ini kemudian tidak berhenti. Kita bisa melalui itu asal kuncinya satu, semangat gotong royong. Gotong royong, Kira-kira itu. Baik. Makanya Cak Kusnan itu tidak boleh pesimis. Kalau warung kopi ya mudah-mudahan mulai minggu depan sudah mulai ramai lah. Siap, ini baik. Saya ke Cak Rauf. Cak Rauf, bagaimana ke depan terhadap situasi? Ada seruan untuk anggota atau kader-kader di lapangan, monggo? Kami menyerukan kepada seluruh warga kota, khususnya Surabaya, bahwa pandemi ini tidak bisa ditangani oleh 1-2 orang atau satu instansi, baik pemerintah saja, tetapi juga harus semua stakeholder daripada pemerintah ikut hulukis kuntul baris untuk royo untuk bisa mengatasi bersama-sama, termasuk dalam hal masalah persoalan sosialnya, persoalan ekonominya, dan persoalan politiknya. Karena saya yakin bahwa Surabaya dengan kondisi apapun, kalau ini menyatu seperti harapan daripada kawan-kawan kami, baik dari PDI maupun dari Golkar, insya Allah Surabaya ini menjadi kota yang menjadi contohan seluruh Indonesia. Ini, baik, sebentar. Saya manfaatkan sebagai gong ini, Cak Kusnan. Apakah Anda akan terus mengkritisi atau bagaimana? Sampai untuk mengkritisi, sampai saya tidak punya pikiran untuk diam, kan gitu. Jadi saya anggap bahwa beliau adalah saudara saya. Sampai warung kopi saya rame gitu. Ini gitu. Jadi sesuai kata Cak ketika warga diam itu lebih berbahaya daripada warga bicara. Jadi ketika saya bicara adalah saya mencintai beliau pimpin saya. Aku ngomong, aku ngandani, kan gitu. Lewis warga sudah tidak mau bicara, sudah tidak mau apa-apa, itu lebih bahaya. Apakah ada ambang itu? Enggak kok, enggak ada sampai saat ini. Saya melihat belum ada. Dan kenapa saya harus ngomong, kenapa saya harus aksi? Sebab saya mencintai mereka itu. Jangan sampai tindakan yang tidak diingatkan, kan gitu. Berarti kan saya mengingatkan, akan berubah menjadi jelek. Gitu. Jadi siapapun mereka, apapun, saya juga pendukung dari presiden saat ini. Ketika ada kebijakan yang nggak enak, ya tetap saya tentang. Baik PPKM sampai sekarang tetap saya menolak. Tapi dengan anjuran ayo vaksin, dengan prokes yang ketat, itu yang saya inginkan juga. Baiklah. Terima kasih Cak Kusnan untuk rawuh di studio untuk memanfaatkan obrolan kita. Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Cak Adi, terima kasih Cak Adi Sudarwinono, matur nuwun. Dan juga Mas Arif Fatani, matur nuwun, Mas Arif, untuk partisipasinya. Sekaligus Pak Haji Musyawak Rauf, terima kasih untuk sambung dengan kita di program Jatim Gaspol. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, Pak. Dan monggo dilanjutkan ngudutnya. Pemirsa JTV, kita sudah ngobrol panjang dengan sosok-sosok politisi yang luar biasa tentang maraknya baliho yang bermunculan dengan menampilkan sosok-sosok dan komentar-komentar yang bermunculan di lapangan masyarakat. Tentu saja Anda yang punya kesimpulan dan Anda merupakan orang yang paling bertanggung jawab untuk 2024. Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, baliho politisi, cari simpati atau sensasi. Saya Iman Wiranto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.